Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Semoga semua dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas mengenai materi C, nilai semangat Sumpah Pemuda masa sekarang. Ini adalah materi PPKN kelas 8 bab 5 subbab yang C. Insinyur Soekarno pernah mengatakan, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Maksudnya, betapa dahsyat apa yang bisa dilakukan pemuda dalam melakukan perubahan. Nah, ini kata-kata Soekarno ini memperlihatkan bahwa pemuda itu sangat tinggi perannya dalam melakukan sebuah perubahan, apalagi perubahan terhadap sebuah bangsa atau negara. Pemuda adalah mereka yang memiliki keinginan kuat, semangat tinggi, cita-cita yang digantungkan di bintang, memiliki semangat yang terus berkobar. Pemuda adalah mereka yang berjuang dengan semangat menggapai nilai-nilai luhur bangsa dan agamanya. Mereka yang terus melakukan perubahan, mulai dari perubahan diri, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Pemuda merupakan generasi penerus, generasi pengganti, dan generasi pembaharu pendahulu mereka. Jadi pemuda itu adalah generasi penerus sebuah bangsa. Pemudalah yang akan menjadi tonggak perubahan suatu bangsa. Baik buruknya suatu bangsa dapat dilihat dari pemudanya. Nah, jadi 10-20 tahun ke depan itu bangsa Indonesia akan terlihat nanti bagaimana pemuda sekarang ini. Nanti bagaimana Indonesia emas tahun 2045 akan terlihat dari pemuda saat ini, seperti itu. Kemudian materi sebelumnya kita telah membahas mengenai apa itu pemuda. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan mendefinisikan pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangannya yang berusia 16 sampai 30 tahun. Jadi menurut undang-undang itu pemuda berusia dari 16 sampai 30 tahun. Nah, anak-anak, ini kalian siswa kelas 8 berusia di antara 13 dan 14 tahun, belum dapat dinyatakan sebagai pemuda. Tetapi semangat, potensi, karakter, dan cita-cita haruslah dipupuk dan ditetapkan mulai dari sekarang. Jadi anak-anak walaupun sekarang masih kelas 8, usianya baru 13 dan 14 tahun, tapi anak-anak tetap harus memupuk dari sekarang ya. Apa itu semangat, potensi, karakter, dan cita-cita. Tuh, jangan sampai sekarang masih berusia segitu belum ada semangat, potensi, karakter, dan cita-cita yang tinggi seperti itu. Kemudian terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 itu sendiri menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki hal-hal berikut. 1. Potensi. 2. Tanggung jawab. 3. Hak. 4. Karakter. 5. Aktualisasi diri. Dan 6 adalah cita-cita. Jadi ini adalah 6 hal yang dimiliki pemuda pada saat itu, pada tahun 1928. 1. Potensi. Pemuda merupakan bagian terpenting dari masyarakat yang memiliki potensi untuk melakukan perubahan karena pemuda memiliki keinginan kuat untuk belajar dan berubah menjadi lebih baik. Nah, jadi pemuda itu keinginan sangat kuat untuk belajar. Jadi anak pengennya harus kuat untuk belajar dan berubah menjadi lebih baik daripada sekarang ini. Kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab muncul dari kesadaran dan pendorong untuk melakukan perubahan adalah keberanian. Apabila pemuda memiliki kesadaran dan keberanian, perubahan akan dilakukan dan ini terbukti dalam masa penjajahan di mana peran pemuda sebagai penanggung jawab perubahan dilaksanakan. Nah, akhirnya kemerdekaan didapatkan pada tanggal 17 Agustus 1945
Itu adalah salah satunya, yang paling banyak adalah peran daripada pemuda, khususnya dulu pada saat Sumpah Pemuda 1928. Itu para pemuda yang tergabung dalam organisasi kepemudaan saat itu bersatu dalam Kongres Pemuda II. Nah, di sana mereka menyumbangkan sumbangsih pemikirannya, sehingga muncullah kemudian Sumpah Pemuda yang ditulis oleh eh, Muhammad Yamin, kemudian disampaikan atau dibacakan oleh Sugondo. Kemudian setelah Sugondo menyampaikan itu, Muhammad Yamin merinci lagi, menjelaskan lagi apa makna penjabaran dari 3 isi dari Sumpah Pemuda itu. Kemudian hak. Sebagai warga negara, pemuda juga memiliki hak. Hak itu sendiri diikuti dengan kewajiban. Nah, jadi ada hak dan ada kewajiban. Bahkan tidaklah baik apabila menuntut hak sedangkan kewajibannya dikesampingkan. Pemuda di tahun 1928 lebih mendahulukan kewajiban berjuang demi bangsa dan negara daripada menuntut hak pribadinya. Jadi ini contohnya dulu pemuda 1928 itu haknya tidak dituntut. Mereka justru melaksanakan kewajibannya, tanggung jawabnya untuk berjuang, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, seperti contoh gambar ini, antara hak dan kewajiban kalau sekarang ini harus seimbang ya. Hak itu adalah apa yang kita peroleh, dan kewajiban itu adalah apa yang harus kita lakukan. Seperti itu. Karakter. Pemuda yang melakukan perubahan adalah pemuda yang memiliki karakter berani, menyukai tantangan, kreatif, bekerja keras, dan inovatif. 5. Aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah ketepatan seseorang di dalam menempatkan dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Pemuda di tahun 1928 telah mampu mengaktualisasikan dirinya dengan baik. Aktualisasi diri tersebut bukan untuk hasrat dan kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, aktualisasi diri pada saat itu adalah dengan memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ada Kongres Pemuda 1, ada Kongres Pemuda 2. Ini adalah salah satu bentuk dari aktualisasi diri pemuda pada saat itu untuk meraih kemerdekaan bangsa Indonesia. 6. Cita-cita. Pemuda haruslah memiliki cita-cita yang besar. Cita-citalah yang akan melangkah seseorang meraih masa depan yang lebih baik. Pemuda akan memiliki cita-cita yang tinggi karena memang pemuda hidup di dunia gagasan. Jangan takut bermimpi, takutlah kalau tidak punya mimpi. Nah, mimpi besar pada saat itu adalah apa? Memerdekakan bangsa Indonesia yang sudah lama terkungkung di bawah penjajahan Belanda. Nah, itu kalau nggak punya cita-cita yang tinggi tidak akan mungkin itu terwujud, ya. Maka kita harus memiliki cita-cita yang tinggi. Takut untuk bermimpi, tapi takutlah tidak punya mimpi itu. Perjuangan pemuda di masa lalu tentulah berbeda dengan perjuangan generasi muda zaman sekarang. Pemuda zaman sekarang hidup dengan aman dan bebas, tidak ada tekanan dan peperangan. Sekarang kita sudah pada masuk dalam era yang damai, ya. Cuma ada konflik, itu contohnya ada di Papua, masih ada konflik, tapi kan bukan peperangan dengan negara lain. Dan konflik sekarang kita bisa mengatasi secara persuasif, dan juga kalau memang mengancam keamanan, sekarang sudah ada polisi, sudah ada tentara juga. Polisi untuk menjaga keamanan, tentara untuk menjaga pertahanan, seperti itu. Tidak ada kan dulu kan sebelum kita menjadi sebuah negara, wah kita harus menghadapi tantangan peperangan dari para penjajah yang ingin merampas kekayaan bangsa kita. Dalam menuntut ilmu pun, semua warga negara dapat mendapatkan pendidikan yang sama dan sederajat. Ya, beda dengan dulu ya. Dulu kalau saat penjajahan Belanda itu tidak semua orang bisa mengenyam pendidikan, ya. Dikhususkan adalah
keturunan Belanda, kemudian keturunan Eropa, keturunan Timur Jauh, pribumi itu yang dapat pendidikan adalah yang golongan-golongan erat ya, atau dari keturunan kerajaan. Sekarang tidak, sekarang semua orang mendapatkan pendidikan ya. Bahkan menurut Undang-Undang Dasar itu pemerintah wajib membiayainya sampai pendidikan 9 tahun ya, dari SD sampai SMP. Itu menurut undang-undang itu adalah gratis, pemerintah wajib membiayainya. Hal yang dibutuhkan dari peran generasi muda yaitu isi kemerdekaan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Jadi kita tinggal mengisi kemerdekaan. Kegiatan positif pemuda terutama pelajar di samping giat belajar, di antaranya mengikuti kegiatan memupuk rasa cinta tanah air dan patriot bangsa seperti aktif di organisasi sekolah seperti PMR, OSIS, Pramuka, Paskibra. Tuh, jadi anak-anak harus mengisi kegiatan positif untuk mengisi kemerdekaan. Yang pertama tentu anak-anak harus giat belajar, rajin belajar. Yang kedua, anak-anak mengikuti berbagai organisasi untuk memupuk rasa cinta tanah air dan patriotisme seperti ikut PMR, OSIS, Pramuka, dan Paskibra. Kemudian pelajar yang aktif di organisasi kepemudaan, mereka patut dianggap sebagai patriot bangsa yang mengisi kemerdekaan dengan karya nyata yang positif. Jadi yang ikut organisasi kepemudaan itu sudah melaksanakan sumbangsih bagi bangsa dan negara dengan mengisi kemerdekaan dengan karya nyata yang positif. Pemuda juga harus memahami simbol-simbol negara dan bagaimana memperlakukan simbol-simbol negara. Tujuannya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, dan menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Simbol-simbol negara menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bendera, 2 bahasa, 3 lambang negara, dan 4 adalah lagu kebangsaan. 1. Bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah sang merah putih. Bendera negara sang merah putih berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih. Yang kedua, bagiannya berukuran sama. Jadi seperti ini contohnya. Itu yang atas adalah merah, yang bawah adalah putih, dan ini adalah sama besarnya ya, atau sama luasnya, panjang lebarnya sama antara merah dan putih. Bendera negara dibuat dari kain yang warnanya tidak luntur. Bendera negara dibuat dengan ketentuan ukuran sebagai berikut. Nah, ini ada ketentuan dari pembuatan bendera negara. Ini ada penggunaan di lapangan istana kepresidenan seperti ini 200 x 300, di lapangan umum 120 x 180, di ruangan 100 x 150, di mobil presiden dan wakil presiden 36 x 54, mobil pejabat negara 30 x 45, di kendaraan umum 20 x 30, di kapal 100 x 150, di kereta api 100 x 150 sama dengan di kapal. Kemudian di pesawat udara 30 x 45, dan terakhir adalah di meja 10 x 15. Ini adalah ketentuan yang harus kita ikuti ketika kita ingin memasang sebuah bendera seperti itu.
Bendera negara yang dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan Indonesia disebut bendera pusaka Sangsaka Merah Putih yang sekarang disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Jadi Sangsaka Merah Putih itu hanya ada satu, ya. Itu adalah bendera yang dijahit oleh Fatmawati istri Soekarno yang dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Gitu. Kemudian bendera negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan. Jadi harus kita kibarkan ya ketika peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Kemudian dan pada waktu peringatan hari-hari besar nasional atau peristiwa lain. Jadi ketika ada instruksi dari pemerintah untuk mengibarkan bendera merah putih, kita sebagai warga negara yang baik harus melaksanakannya, ya, sebagai simbol nasionalisme kita. Bendera negara dapat dikibarkan dan atau dipasang pada 1. Kendaraan atau mobil dinas. Seperti ini ya, ini mobil dinas presiden. Jadi bisa dipasangi bendera seperti ini. Kemudian pertemuan resmi pemerintahan dan atau organisasi. Ini contoh adalah pertemuan rapat kabinet presiden ya. Presiden Jokowi. Di sini ada bendera. Kemudian perayaan agama atau adat. Yang keempat, pertandingan olahraga. Kelima, perayaan atau peristiwa lain. Setiap orang dilarang. Ini adalah larangan terhadap perlakuan sebuah bendera merah putih. A. Merusak, menyobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara. B. Memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersial. C. Mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam. Nah, jadi ketika 17 Agustus kalau bendera kita sudah robek, rusak, luntur, kusut, atau kusam, harus diapakan? Ya diganti ya, harus diganti karena itu termasuk larangan dari negara. Ya, kenapa? Ya karena ya kurang istilahnya menghormati bendera ya. Itu ketika penjajahan mengibarkan bendera saja sangat sulit sekali ya, ada ancaman dari penjajah. Nah sekarang kita sebagai penghormatan terhadap bendera ya kita mengibarkan bendera yang masih bagus. Kalau sudah luntur ya kita beli yang baru seperti itu, tidak mahal bendera ya, yang daripada perjuangan kita ketika merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda dan Jepang ya, terakhir adalah Jepang. D. Mencetak, menyulam dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada bendera negara. Jadi tidak boleh ditambah apapun dalam bendera merah putih. E. Memakai bendera negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara. Itu juga tidak boleh. 2. Bahasa. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebangsaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemufakatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Itu adalah fungsi dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan, dalam dokumen resmi negara, dalam pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri,
dan digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Adalah kewajiban menggunakan bahasa Indonesia termasuk dalam pendidikan nasional. Makanya ketika ada pembelajaran di sekolah harus menggunakan bahasa Indonesia, kecuali ketika kelas bahasa ya, contohnya bahasa Jawa, bahasa Inggris, ya silahkan di situ nanti selain pengantarnya ya bisa menggunakan bahasa yang tersebut ya, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan pembelajaran tersebut. 3. Lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke kanan. Ini. Kemudian perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai. Ini perisainya. Pada leher Garuda. Dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicekram oleh Garuda. Ini Bhinneka Tunggal Ika dicekram oleh burung Garuda. Memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Itu Garuda Pancasila, lambang negara yang sangat filosofis sekali ya. Garuda memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45. Di tengah-tengah perisai sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan Katulistiwa ya. Jadi di tengah-tengah burung Garuda ini ada garis hitam tebal. Ini melukiskan Katulistiwa yang memang melewati wilayah Indonesia. Pada perisai sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar negara sebuah sebagai berikut. A. Sila pertama dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5. Ini sila pertama. B. Sila kedua dilambangkan dengan tali rantai bermata bulat dan persegi di bagian kiri bawah perisai. Sini ada rantai. C. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai. D. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai. E. Sila kelima dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan atas perisai. Nah, ini sila kelima. Sila pertama, sila kedua, kemudian sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Ini adalah lambang negara. Ini rincian dari setiap sila-sila Pancasila. Jadi ini sangat filosofis sekali. Lambang negara menggunakan warna pokok yang terdiri atas warna merah di bagian kanan atas dan kiri bawah perisai. Jadi ada warna merah di bagian lambang itu, kepala banteng dan lambang rantai. Kemudian warna putih di bagian kiri atas dan kanan bawah perisai. Ada di lambang pohon beringin dan padi dan kapas, itu warnanya putih. Kemudian warna kuning emas untuk seluruh burung Garuda. Ini burung Garuda itu warnanya adalah kuning emas. Warna hitam di tengah-tengah perisai yang berbentuk jantung. Nah, warna hitam itu di belakang dari bintang ya, sebagai lambang sila pertama. Dan warna alam untuk seluruh gambar lambang. Nah, seluruh gambar lambang ini warnanya disesuaikan dengan warna alam ya, alami. Lagu kebangsaan.
Lagu kebangsaan adalah lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Nah, ini Wage Rudolf Supratman yang menciptakan lagu Indonesia Raya. Lagu ini dulu pertama kali dinyanyikan dengan biola ya, tanpa lirik, itu pada saat setelah pembacaan Sumpah Pemuda pada Kongres Pemuda kedua pada 28 Oktober 1928. Nah, ini selain menulis lagu Indonesia Raya, beliau juga membuat lagu tentang era Kartini, Rumah Matahari Terbit, dan dari barat sampai ke timur. Nah, ini adalah salah satu pahlawan bangsa di bidang kesenian. Di sini tercipta lagu-lagu yang sangat menginspirasi bangsa Indonesia. Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan atau dinyanyikan. A. Untuk menghormati presiden atau wakil presiden serta bendera negara pada waktu pengibaran atau penurunan bendera negara yang diadakan dalam upacara. B. Dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah. C. Dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga internasional, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia, dan lain sebagainya. Lagu kebangsaan dapat dinyanyikan dengan diiringi alat musik, tanpa diiringi alat musik, ataupun diperdengarkan secara instrumental. Lagu kebangsaan yang diiringi alat musik dinyanyikan lengkap satu strofe dengan satu kali ulangan pada refren. Untuk lagu kebangsaan, seluruh siswa pada awal kegiatan belajar diwajibkan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menanamkan nasionalisme. Nah, gitu ya. Kalau siswa di sekolah itu sebelum memulai pembelajaran wajib menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, sekarang kita diminta untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza itu. Yang dulu sebelum masa pandemi kita nyanyikan bersama-sama. Kalau sudah tatap muka, kita bisa menyanyikan lagi sebelum pembelajaran dimulai. Agar apa? Agar semangat nasionalisme kita terus terpupuk. Cukup sekian materi pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Silahkan like kalau kamu suka dan dislike kalau kamu tidak suka. Jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini dan agar ini bisa bermanfaat lebih luas lagi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.